Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. Satu, video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, halo semuanya, apa kabar kalian? Kita akan bukan pilih kartu. Kenapa di sini aku selang-seling ya zodiak sama tema? Karena aku lihat zodiak sih kayaknya udah nggak minat, dan rencananya nanti dari mulai Juni mungkin aku akan pindahkan ke channel kedua aku ya. Kita akan lihat temanya di sini adalah keadaan kamu dulu, kemudian sekarang, dan ke depannya. Untuk itu aku butuh beberapa kartu di sini. Oke, aku akan pakai kartu ini dulu ya. Bagaimana keadaan kalian pada masa lalu? Ten of Swords. Kalian di sini aku merasakan adanya berakhirnya satu hubungan di mana situasinya itu sangat sulit. Ibaratnya kalian itu sebelumnya pernah kayak melekat, sangat melekat gitu ya, sangat melekat, sangat cinta, saling mengisi, dan bahkan mungkin kamu menganggap dia adalah Mrs. atau Mr. Right buat kamu. Sekarang kita lihat gimana keadaannya sekarang. Sekarang kalian cenderung diam-diaman. Ada yang menunggu, ada yang bertindak di luar kebiasaan. Maksudnya gini, dia tiba-tiba diem, tertutup, kalian saling tertutup, mungkin tidak memberi kabar, mungkin chatting, cari kabar satu sama lain, mungkin stalking, tapi jarang, nggak intens ya. Oke. Salah satu di sini ingin merubah keadaan. Ibaratnya either itu melupakan atau ingin fokus akan sesuatu. Mungkin dua-duanya juga fokus akan sesuatu. Dikarenakan kondisi kalian di sini yang sudah jarang ketemu, jarang ngobrol, dan lain-lain. Di sini ada yang merasa perasaannya itu hampa, kehilangan, bosan, dan aku kayak narik energi orang yang kamu pikirkan ini emang bosan ya. Kalau kamu mungkin di sini ada yang ini bisa kebalik-balik energinya. Jadi kayak kamu merasa satu orangnya realistis, orangnya nggak mau berpikir panjang. Oh ya sudah, nggak bisa ya udah, tetap hubungan seperti biasa aja, baik aja. Kalau disapa nyapa nggak ya nggak gitu, bahkan udah cenderung menghilang. Satunya ada yang sangat kehilangan, menghilangkan satu kesempatan. Dikala kamu udah kasih kesempatan, disia-siain kayak gitu, dan ini ngebuat dianya itu kayak nyesel gitu ya, ada perasaan nyesel.
Yang terjadi dalam waktu dekat bagaimana? Eight of Water. Ada keinginan untuk pergi, mencari sesuatu yang lebih baik. Ada yang terkoneksi secara spiritual di sini. Jadi tingkat spiritualnya lebih baik. Dan ada yang tidak bisa meninggalkan. Mau move forward, baru mau melangsungkan baru mau melanjutkan hidup, atau sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi di sini ada yang lebih ke spiritual, lebih kayak merevisi sikap, mereview diri. Ada yang udah oke, langsung move on aja gitu. Sekarang kita breakdown untuk situasinya ya teman-teman. Kenapa ada Ten of Air di sini atau Ten of Swords? Apa yang ngebuat sedih? Adanya satu hubungan yang sudah tidak stabil lagi. Ada yang di sini stuck, tidak bisa berlanjut hubungannya. Teman-teman, ada temptation, ada orang ketiga. Kamu berdealing dengan orang lain yang sudah punya pasangan, relationship. Kemudian ada yang putus dikarenakan memang tidak bertanggung jawab. Jadi bisa aja keduanya. Jadi dia menawarkan sesuatu sama kamu, sesuatu yang awalnya stabil, kemudian enggak, dikarenakan kartunya ada 3 orang ya. Dia ke kamu itu bergairah, berapi-api, kemudian dia lebih kayak mempermainkan. Bisa jadi dia orang lama, dia ketemu kamu ya, ketemu kamu dengan kondisi dia sudah punya partnership gitu. Kemudian di sini dia mempermainkan kamu, tidak bertanggung jawab, hanya memberikan mimpi-mimpi kosong, kemudian dikemas dalam satu pertemuan yang baik kayak gitu, oke? Kemudian di sini kondisi kalian di sini nggak ngomong, ya, ngomong pun mungkin jarang, atau bahkan udah ada yang move on, udah ada yang capek, ada yang sedih. Di sini aku melihatnya ada satu ego, ada satu keharusan di mana dianya di sini aku lihat, kamunya di sini aku lihat sudah pakem gitu ya. Ada di sini yang ibaratnya yang sudah memang berpisah gitu loh, pergi dan udah nggak mau lagi bersama-sama. Kayak oke, aku buat satu pelajaran aja deh buat diri aku. Tapi di sini kendalanya ada yang masih lekat gitu loh, ada yang masih, salah satu di antara kalian di sini ada yang masih lekat teman-teman, masih kayak merasa dia itu soulmate kamu dan belum ada yang digantikan.
atau dia menganggap dia tuh soulmate kamu dan kamu nggak dilepasin sama dia. Oke, keluar kartu ini lagi. Kedepannya, teman-teman, di sini ketika hidup kamu sudah enak, sudah happy, sudah merasakan adanya jalan yang baru di hidup kamu mungkin bisa melupakan, ya. Kamu banyak merenung, banyak belajar. Ada satu yang gangguin. Ada satunya yang akan datang terus menerus. Karena ada ini entah sampai kapan ya waktunya. Ini adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak terbatas. Sampai dia bosan sendiri sih. Itu akan mencari kamu. Dan ya gini, main-main dalam arti mau mengulang lagi ke sini. Ya. Jadi buat kamu di sini kalau dibilang dalam waktu dekat, mungkin ada yang sudah kelihatan. Mungkin ada yang belum. Tapi di sini dia tuh mau starting over. Kenapa? Karena apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang ngebuat dia nggak bisa tidur, itu adalah kamu. Dia mengharapkan sekarang ini kalau bisa kamu tuh deket dia, dia kuasai secara fisik, secara semuanya. Dia kan datang dan pergi, ada sedikit sifat kayak ngibul-ngibul dikit lah supaya kamu bisa jatuh lagi ke pangkuan dia. Tapi di sini akan menjadi satu mungkin bahaya buat kamu, karena dia di sini ibaratnya kayak memang ngawasin kamu. Sebetulnya ngawasin kamu tuh dari jauh. Perkembangan kamu, semuanya itu dia tahu. Ya. Ini namanya adalah kemelekatan. Sekarang aku akan buka 7 kartu di sini. Apa sih yang akan dia lakukan lagi ke depannya? Lanjutannya apa? Dari sini kelihatan bahwa dia itu, even dia sudah punya yang lain ya teman-teman, dia tetap akan ngawasin kamu. Dia menunjukkan bahwa dia itu tidak maju, tidak mundur. Pokoknya dia tetap konsisten, itu akan ngelihat kamu. Kenapa? Karena dia merasa dia ingin dikontrol dan dia ingin ngontrol kamu. Jadi ada satu kestabilan dikala dia itu kayak gini loh, kayak ada kelengkapan hidup ya, kelengkapan hidup di dirinya ketika dia bersama sama kamu. Jadi kamu tuh sebetulnya adalah orang yang dia mau juga, membuat dia itu komplit. Dia melihat kamu itu orang yang butuh dia perhatiin, orang yang butuh dia tanyain gimana kabarnya. Hal-hal kecil dia kan perhatiin kamu. Ini kepemilikan teman-teman. Dia merasa kamu tuh udah miliknya dia. Even kamu udah melepaskan diri atau apapun lah, whatever. Ini lekat sekali loh. Egonya dia itu untuk memiliki kamu kenceng banget. Sun. Ada memori-memori yang indah antara kamu sama dia.
Kamu membuat dia tuh lebih terbuka, lebih hidup, lebih bergairah, ya. Ini ada cinta, teman-teman, ada cinta, dan dia merasa tuh ingin ada reuni sama kamu, nostalgia sama kamu, dan dia di sini akan cari kamu, akan apa ya? Mau kamu di mana, dia akan tetap cari. Gimana pun itu dia akan tetap cari kamu. Di sini ada satu keinginan dia untuk bertemu, keinginan untuk datang. Inisiatif dia adalah untuk datang, bertemu, mendapatkan kamu. Dan di sini ingin melakukan satu perubahan, ingin, dia bilang, tinggalin masa lalu. Kemudian di sini aku melihatnya ingin kasih kamu kabar, ingin datang. Dia mau lupain masa lalu, ya. Selepas dari status dia apapun itu, dia ingin kamu terima dia dengan apa adanya aja, ya. Kalau seandainya dia sudah punya pasangan, ya mungkin dia tetap ngejar kamu gitu loh, dengan hubungannya seperti ini. Dan dia ini nggak pengen lekat. Sebetulnya gini loh, teman-teman, kalau dibilang ini adalah hubungan toksik, hubungan karmik, yes, gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat, ini lebih seperti dianya yang nggak mau lepas dari kamu, bukan kamu. Tapi aku nggak tahu lagi sih, ini bisa kebolak-balik. Ada sebagian energi yang aku baca di sini yang udah pengen lepas dan udah pengen, ya, aku udah nggak interest lagi gitu. Tapi di sini salah satunya pasti masih belum rela untuk ngelepasin gitu aja. Either dia dulu yang ninggalin kamu, ya, karena di sini ada keterpaksaan untuk ninggalin dan keharusan, bukan maunya dia untuk nyakitin kamu, dan ini semacam kayak hukuman buat dia gitu loh. Malu, bersalah, dan lain-lain itu ada di dia. Mungkin kan dengan hadirnya dia membuat hidup kamu tuh porak-poranda. Itu sih yang aku tangkap. Di sini ada kartu playfulness. Kalian itu dasarnya memang tadinya itu kayak main-main gitu, jalaninya dengan spontan. Sini ada soulmate, ada kartu Two of Cups, dan ada soulmate. Ini soulmate kamu. Dia bisa kasih kamu romansa yang kamu mau. Very soon. Aku nggak tahu takdir semesta bagaimana. Apakah kamu nanti akan dia kejar, dia akan menemukan kamu, dia akan cari kamu? Yes, very soon. Dia akan kasih satu jawaban clear buat kamu. Apa sih yang mau dia omongin? Apa yang jadi? Ya mungkin dia akan ngajak kamu ketemu, akan ngajak kamu untuk ke apa ya, teman-teman, untuk mengklirkan komunikasi yang salah. Mungkin dia akan ngomong, aku nggak bisa ngelupain kamu lah, whatever, karena kamu gini. Tapi gimana dong? Dia terus datang dan pergi. Berarti dia orangnya kekeh. Orang tipe-tipe orang yang
ibaratnya kamu tuh udah batu karang kena air laut, terkikis gitu loh modelnya. Jadi pertahanan kamu nanti lama-lama akan jatuh juga ke dia. Dan aku nggak tahu, kalau kamu tidak menyikapi ini dengan baik, kamu akan terjebak lagi kembali starting from zero. Apa yang dia mau di sini? Honeymoon. Dia mau habisin waktu sama kamu aja. Kalau semesta bilang ini adalah cinta, even kalian jauh dan dia ini memang jodoh kamu ke depannya, ya apa boleh buat, teman-teman. Di sini cinta kalian itu terdampak pada satu perjalanan spiritual. Kalian ini mungkin dipertemukan lagi, bisa aja sebagai twin flame, bisa aja sebagai soulmate, even kalian tidak bersatu. Tapi ada harapan dia itu untuk bertemu dengan kamu. Aku merasakan energi kangen sekali, mau ketemu, mau apa ya? Kamu tuh kayak di museumin gitu loh. Beda dari yang lain. Kalau kamu di sini sudah bisa dewasa, dianya masih belum. Dia masih belum dewasa di sini. Kita akan buka apa yang mau dia omongin ke kamu. 1. Put yourself first. Maksudnya angel sih mau ngomong sama kamu ya. Angel mau ngomong sama kamu seperti ini. Oh, oke. Wah, mesti pay attention juga ya, teman-teman. Oke. Ada ikatan, ada ekspresikan cintamu, bahagiakan diri kamu dulu. Ada tanda-tanda yang harus kamu perhatikan dan ada red flags. Ya. Ada warning di sini. Dan ada balance. Jadi gini, teman-teman. Angels berbicara. Kamu boleh mengekspresikan cinta kamu sama dia. Pastikan dirimu itu bahagia dulu. Karena kalau kamu bahagia, kamu akan menjadi orang yang lebih atraktif dalam hidup dan lain-lain. Di sini ada satu ikatan, bahwa ikatan ini mengajarkan dia untuk memperlakukan kamu dengan baik, clear. Apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu gak izinkan dari sikap dia ketika dia memperlakukan kamu. Misal membanding-bandingkan dia dengan pasangannya, atau dia masih tidak memilih. Itu salah satu sikap yang harusnya gak terjadi, karena kamu harus bahagia. Banyak tanda-tanda atau kecocokan yang dikala dia ingat kamu juga ingat dia. Contoh kayak gitu. Ada sign-sign seperti itu. Sign-sign sebetulnya kamu ngerasa dia ini udah ghosting, itu by feeling. Itu secara spiritual pasti kayak gitu ya. Kemudian di sini ada, aku lihat pay attention to red flags. Artinya waspada juga, orang ini akan cinta yang diberikan itu ada mara bahayanya, ada unhealthy connection, cinta segitiga, atau dia tiba-tiba datang ada maunya. Jadi kamu itu tidak bisa menghindari takdir, tapi di sini kamu harus lebih siap.
kamu harus ada preparation untuk bilang, energi yang masuk ke aku, energi cinta yang masuk ke aku tuh harus dalam bentuk positif. Aku gak mau lagi dipermainkan. Emosi kamu harus stabil, dan harus sesuatu yang bener-bener ngebuat kamu itu damai. Jadi kamu yang tahu kalau kamu berhubungan dengan orang ini ada resikonya. Nah, resiko tersebut harus kamu ini kan teman-teman, harus kamu timbang-timbang. Jadi tidak mengganggu pikiran kamu dan emosional kamu gitu ya. Jangan apa ya teman-teman, jangan kayak orang yang kayak kehilangan pikiran gitu karena bucin banget, itu jangan. Oke? Ikutin aja. Kalau Tuhan memberikan kamu, itu ada waktunya. Entah kamu berjodoh dengan siapa, mau kamu dibilangin kamu apa, ngerebut siapa. Ya kalau udah jodohnya seperti itu mau apa? Siapa yang mau sih? Gitu ya. Kalau kamu harus berhubungan dengan orang ini lagi, kalau dia jodohmu lagi. Oke. Kayaknya aku akan bacakan sampai sini aja. Aku nggak akan bacain energinya, zodiaknya aku nggak bacain di sini karena ini general reading. So buat kamu yang emang kira-kira resonate, alhamdulillah. Jadi ini adalah pembacaan buat kamu ya. See you when I see you. I love you and bye bye.